Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersyukur ketika kita boleh ada di penghujung tahun 2024 ini. Dan karena itu, di malam akhir tahun ini, kita terajak untuk mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terseliki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan Allah Immanuel yang boleh menyertai akan kehidupan kita semua. Allah Immanuel yang terus memampukan orang melewati hari demi hari, melewati bulan demi bulan di sepanjang tahun 2024 ini, yang tinggal beberapa jam lagi orang akan menutup kalender di tahun 2024 ini. Banyak kisah dan pengalaman-pengalaman iman yang boleh orang dapati di tahun 2024, yang menguji akan keberimanan kita, menguji akan kesabaran kita, menguji akan pikiran, perasaan, kesetiaan dan ketaatan kita, yang menguras waktu dan tenaga, yang membuat orang bahagia, senang, tapi juga kadang membuat orang kecewa, membuat orang bersedih, membuat orang sakit hati, membuat orang menangis, apalagi harus berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, tapi juga menangis karena melihat perjuangan kita, menangis karena apa yang torang harapkan, torang rencanakan boleh berhasil, tapi juga ada yang belum berhasil dan sebagainya. Tapi torang percaya atas pertolongan Tuhan, torang mampu jalani, torang mampu hadapi dan lewati itu semua. Maka biarlah itu akan jadi pengalaman iman, akan menjadi kekuatan, semangat, motivasi baru bagi torang ketika torang akan memasuki tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan, tahun 2025, dengan tetap taat, setia, berseru, berserah, berdoa, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan menutup kalender tahun 2024 ini, firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36 menyapa kita semua dengan tema bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena pertama, Allah adalah satu-satunya pribadi yang layak menerima segala kemuliaan. Dialah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk orang sebagai umat manusia. Karena segala sesuatu berasal dari Dia dan berada dalam kuasa kedaulatannya, sebagaimana dikatakan dalam ayat 36 bacaan kita. Maka Allah berhak menerima segala bentuk pengagungan dan penyembahan orang,
sebagai umat manusia. Dan yang kedua, Allah layak dimuliakan karena hikmat kebijaksanaannya yang luar biasa. Hikmat Allah yang tampak dalam caranya mengatur dan memelihara seluruh ciptaan. Hikmatnya juga nampak dalam rencana dan karya keselamatan yang dibuat dan dikerjakannya. Sebagaimana dalam perenungan kita, Rasul Paulus mengungkapkan dalam ayat 33 kekaguman dan pujiannya kepada Tuhan Allah. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah yang sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Bahkan Tuhan memberikan hikmat buat orang manusia. Supaya apa? Supaya orang mampu berpikir, supaya orang mampu memutuskan sesuatu, orang mampu menilai, orang mampu melihat, bertindak dengan hikmat. Sebagaimana perjalanan hidup yang orang lalui di sepanjang tahun 2024 ini, dengan berbagai kenyataan hidup yang harus orang jalani, sama dengan lirik lagu yang selalu kita nyanyikan di momen Natal ataupun di malam akhir tahun ataupun di akhir tahun. Kutemui kegagalan demi kegagalan di dalam hidup, dengan beban salib yang kupikul, yang berat di pundakku, yang kadang membuat orang tersungkur, jatuh dan jatuh lagi sampai letih. Tapi karena Tuhan dan karena hikmat yang Tuhan berikan, maka orang boleh keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Mari coba kalau Tuhan nak kasih hikmat ke orang, nak kasih hikmat for orang untuk berpikir. Contoh, ketika orang bekerja, ketika orang berusaha mencapai cita-cita, pasti kalau nak ada hikmat yang daripada Tuhan, orang nak akan sukses, orang nak akan berhasil di tahun 2024. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Kalau bukan karena hikmat yang daripada Tuhan, yang Tuhan kasih baik kepada kepala keluarga, dia tidak akan berusaha mencari nafkah untuk kehidupan keluarga, untuk mensejahterakan keluarga. Ibu rumah tangga paling akan menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang memperhatikan suami, anak-anak. Orang tua dia akan berjuang dan berusaha untuk anak-anak. Bahkan anak-anak kalau bukan karena hikmat yang Tuhan kasih, maka dorang akan bahasa bodoh. Bahkan banyak yang tak akan sekolah dan seterusnya. Begitu juga dalam pelayanan di tengah jemaat dan masyarakat. Kalau bukan karena hikmat yang Tuhan kasih pada orang pemimpin, maka dorang tak akan menjalankan tugas mereka dengan baik. Sehingga tak bisa orang pungkiri, pasti banyak kerusuhan yang akan terjadi di mana-mana. Itu pelayan tak akan melayani dengan baik, apalagi dengan berbagai pergumulan, rintangan, cobaan yang datang dalam pelayanan, dari medan pelayanan. Maka dari itu kemuliaan patut orang persembahkan kepada Tuhan Allah kita. Dan yang ketiga, Allah layak dimuliakan karena rencana agung keselamatan yang telah dibuatnya sejak dari kekekalan. Dia layak dimuliakan karena kasihnya yang begitu besar kepada orang sebagai umat manusia. Dia rela menyerahkan putranya yang tunggal untuk mati menebus kita. Bahkan dia layak dimuliakan karena belas kasihan dan pengampunan yang diberikan kepada kita. Karena kalau Tuhan tidak tebus orang berdosa-dosa, maka orang tidak akan ada sampai saat ini. Karena yang wajib untuk disalibkan, untuk menderita, untuk mati adalah orang manusia. Karena orang yang bikin itu dosa-dosa. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, maka orang memperoleh kehidupan dan keselamatan. Karena itu, marilah orang terus memuliakan nama Tuhan Allah kita. Dan yang keempat, kita harus memuliakan Allah karena untuk itulah kita
diciptakan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 7 katakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Tuhan ciptakan kita, Tuhan bentuk kita, Tuhan jadikan kita untuk kemuliaan, memuliakan Dia untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, yang kelima, Allah adalah pemilik kehidupan kita. Dialah yang menciptakan kita. Dia pula lah yang menebus dosa-dosa kita. Dia telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu Dia berhak menerima segala bentuk pengabdian dan penyembahan kita kepadanya. Atau dengan kata lain, kita memiliki tanggung jawab untuk senantiasa hidup memuliakan Allah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karenanya muliakan Allah dengan tubuhmu. Sangat jelas 1 Korintus 6 ayat 20 katakan. Bahkan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 31 katakan, dan jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Orang senantiasa hidup seturut kehendaknya dan bagi kemuliaannya. Bahkan segala sesuatu yang orang lakukan, baik hal besar ataupun hal kecil, haruslah kita lakukan demi kemuliaan Allah. Dan percaya kalau orang mampu memuliakan nama Tuhan, orang juga akan dimuliakan oleh pencipta kita. Kalau orang mengasihi Tuhan, maka kita pun akan dikasihinya. Kalau orang setia mencari Tuhan, maka Dia bersedia untuk ditemui. Kalau orang berseru, orang berdoa kepada Tuhan, maka di sana ada jawaban yang pasti. Kalau orang berpengharapan di dalam Tuhan, maka percaya masa depan yang penuh harapan akan Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Karena memang di tahun 2024 ini yang pasti banyak rencana, banyak harapan yang telah orang capai, yang telah orang raih. Namun ada juga yang belum tercapai, baik untuk pribadi kita, keluarga, rumah tangga kita. Ada yang sudah berencana tahun ini mau bangun rumah, mau menyelesaikan studi, mau beternak, mau ada kendaraan, mau ada momongan, mau tambah anak, mau menikah, dan seterusnya. Tapi belum tercapai di tahun 2024. Maka jangan pernah terang menyerah, jangan pernah terang putus asa, jangan pernah terang takut dan khawatir untuk melangkah maju, sambil terus bawa semua dalam doa dan pengharapan, permohonan kepada Tuhan Allah kita. Percaya pada rencana dan rencananya. Sebab firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 sangat jelas katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu rancangan yang terbaik untuk kita, bahkan untuk tahun 2025 yang akan segera tiba. Maka percayakan lembar kehidupan kita di tahun 2025 ini kepada Tuhan, sambil mengisi lembaran kertas yang berisi 365 halaman yang kosong itu dengan penuh makna dan dengan tinta-tinta kebaikan. Maka percaya Tuhan akan memberikan orang 12 bulan kebahagiaan, 52 minggu kegembiraan, 365 hari kejayaan, 8.760 jam kesehatan, 52.600 menit keberuntungan, dan 3.153.600 detik keceriaan bagi kita semua. Tuhan Yesus menolong, memberkati, dan memampukan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan.